Shalom semuanya, welcome back to 180 Podcast. Hari ini gue gak sendiri, gue sama JJ. ya Jeto teman-teman ya. Nah hari ini kita beda tema aja sama bulan kemarin Ji. Apa tuh Kak? Bulan Tema kemarin kita bahas tentang apa bulan kemarin yuk? Bulan kemarin itu kita bahas mengenai QLC, Oh iya betul. Quarter Life Crisis. Asik. Nah hari ini karena bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan bahas tentang Independen. Iya, Tapi benar. independen dari apa nih Kak kira-kira? Kak? independence itu apa artinya Ji? Kemerdekaan. Nah, kemerdekaan dari apa? Saksikan aja. Nah, hari ini kita punya narasumber yang luar biasa. Yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita kedatangan Kak Ivan Laya. Shalom Kak. Shalom Bill. Apa kabar Kak Gitu, Ivan? Shalom. Baik, Luar puji Tuhan. biasa. Kalian gimana? Puji Tuhan luar biasa juga. Sehat-sehat saya. ya semua ya. Baik, luar biasa. Bill, ya kalau segini juga enggak ada. Iya. Saya sudah turun asik. Turun apanya enggak Turun tahu. berapa Bill? Tapi bener loh. Kurus sih Serius. gue ya. Keren loh. Ini kalau ada yang lihat, Iya. siapa? jangan dong. Oke. Tolong disensor ya. Iya. Jadi Orang gue sih- belum ngomong udah Oh iya disensor. benar. Oke. Jangan disebutin ya, ini live soalnya. Ya. Nah Kak Ivan, hari ini kita ngomong tentang kemerdekaan. Yang jelas di minggu pertama ini kita merdeka dari hidup yang lama. Ya. Nah, Kak Ivan, boleh gak sih, ada gak sih momen kemerdekaan dalam hidup Kak Ivan nih? Atau dulu, gue ngomong kasarnya, istilahnya pernah gak sih Kak Ivan merasa, gue udah merdeka, hari ini ada yang udah bebas dari sesuatu lah yang gue nggak tahu. Kak Ivan, kalau ada boleh Kak Ivan ceritain nggak? Oke. Kalau ngomong kebebasan berarti gue keikat apa dulu gitu ya. Ah, nah, betul, gue keikat dulu teman-teman. Keikat ini, pornografi. Yang pertama, kelas 5 SD gue udah belajar 5 SD. pornografi. Diajarin temen gitu ya, dikasih tahu teman gitu ya, disosialisasikan. Bahasanya halus banget ya. Terus yang kedua, gue terikat rokok. Terikat dalam artian gue lebih mending rokok Daripada makan. daripada makan. Jadi kalau gue punya duit pas-pasan, mending buat beli rokok daripada makan. Yang ketiga, games. Gue terikat banget sama yang namanya PlayStation. PS ya. Zaman lu PS berapa nggak? Ya gue masih PS2. PS2 ya. Sekarang udah PS5 Aduh, kita. usia gue ketahuan. Udah tahu. dong. Iya. Ya gue terikat sama 3 hal itu ya. Jadi kalau mau ngomong terikat yang paling parah ya itu. Itu ya. Gitu Bill. Jadi yang menurut tuh yang bener-bener kalau dulu mungkin nggak sadar kali ya. Waktu kita terikat tuh kayak biasa aja mungkin. Pastilah. Iya kayak nggak sadar gitu. Iyalah. Nggak sadar. Tapi sekarang begitu kita udah bebas, kita merasa harus dibebasin tuh baru ngerasa, gila dulu kita terikat banget ya. Yes, dulu tuh bisa dibilang jadi satu kebutuhan. Jadi satu kebutuhan yang artinya gini, harus ada. Iya. Kalau nggak ada tuh rasanya kayak, ya gue nggak pernah ngerasain sakau sih ya, jangan sampai lah gitu. Jangan, Cuma rasanya tuh nagih, nyari banget gitu loh Bil. Iya. Jadi kayak gimana nggak jelasinnya ya? Kayak lagi lu lapar dan pengen makan, Oh, lu butuh makan gitu loh. Nah dengan melakukan itu lu puas dan kenyang. betul. Dan menurut bener gak sih Kak, dulu tuh kalau ya gue juga dulu terikat sama ya mungkin beberapa hal kita sama Kak. Dan dulu bener kita kayak wajar aja karena circle kita gini, teman-teman kita teman gue juga gitu, teman gue juga gitu. Jadi Iya. kita menurut gue ya wajar aja terikat gitu karena emang apa ya? Karena circle kita kali ya, betul ya Kak ya. Dan kita anggap nggak salah gitu ya Kak. Oke, kayaknya rasanya terlalu apa ya? Kita nggak bisa nyalain circle. Benar sih. Nggak boleh, karena circle seburuk apapun, kalau kita memutuskan untuk tidak. Paling maksimal lu pergi dari situ. Ya. Lu jangan ada di situ. Kalau emang lu nggak kuat, lu jangan ada di situ. Jadi yang mutusin siapa sebenarnya? Kita. Kita. Nah tapi bukan circle yang salah, tapi gini, kita menganggap ini normal. Betul. Kita nganggapnya ini wajar. Iya. Jadi waktu gua ngerokok, yang lain juga ngerokok. Apalagi bokap gua ngerokok. Benar. Nah pas bokap gua ngerokok, ya udah gue bilang, ya papa juga ngerokok, jadi gue pasti boleh. Iya. Lo mau ngelarang, ya apapun itu. Bokap gue ngerokok. Benar. Nah ngomongin pornografi, teman-teman gue di sekolah banyak yang udah berkata-kata kasar gitu ya. Dan artinya kayak ngomongin hal-hal yang nggak oke lah ya. Iya. Soal pornografi gitu. Terus gue pikir gini, oh normal ya. Gue malah punya temen nih kalau kayak gini gitu loh. Iya betul. Iya kan? Terus yang ketiga juga ya main PlayStation, ya mereka main sampai pagi. Semuanya main nih. Ya, lo masih main sampai Sekarang udah gak main PS. Mainnya sekarang tetep. game bisa, tapi udah ada waktunya lah. Oh ada waktunya. Iya. 8 jam sendiri sehari. Enggak dong, Oh iya enggak oke. dong. Kok jadi gue yang nanya? Iya, Mohon maaf. Nah Lu itu. jadi pengorek hidup gua. Nah gitu lah Bill. Jadi maksud gue ya karena gue pikir itu gak apa-apa. Iya. Jadi gue tetap jalanin. Iya. Gitu.
Terus Ale ngomong aja. Berarti salah ya kalau misalnya kita sebagai anak muda mikir gue tuh Ngomongin punya di mic, kebiasaan ngomong. kayak gini tuh berarti ngomong. karena emang dari teman-teman gue sebenarnya tuh salah ya, balik Salah lagi ke dong. diri kita pribadi Iya dong. ya. Kalau kita udah tahu itu salah, jangan dianggap normal. Benar. Ya salahnya salah. Berarti kita sebenarnya boleh aja tetap berteman asal kita kuat secara iman juga kakak ya. Oke, gue tetap gak setuju kalau kita dalam satu circle yang emang orangnya isi-isinya membuat kita jadi drop, jadi downgrade. Eh, Tetap, downgrade itu masih halus ya. eh, Misalnya lu dalam satu lingkup orang-orang yang ngerokok, sorry banget. Nanti satu saat lu lagi down banget dan mungkin teman-teman gereja lu nggak ada, Iya. lu kesana dan akhirnya lu Balik gini, lagi. lu bisa ngerokok dan mereka it's okay. Oh iya bener. Gak akan ngeledek gitu, wih Iya, pendeta, wih apa nih pelayanan tapi ngerokok, gak akan ngeledek, mereka malah happy gitu. Iya, iya. Santai aja gak apa-apa gitu. Nah itu yang bahaya, Bener juga itu sih. yang bahaya. Jadi lebih baik, jangan ada di situ, Oh. betul. lebih baik gitu. Kak, tadi kan kita ngobrol nih, kalau misalnya emang terikat kan emang kita nggak sadar. Hmm, Lu sendiri nih Kak, dari pengalaman hidup Kak Ivan. ya. Kapan sadar kalau itu salah? Aduh, jawaban gue ngawang nih. Gue serius, jawaban gue ngawang. Gue nggak bisa jawaban gue gini. Wah, waktu itu ada seorang sosok Malaikat. Billy gitu ya, Billy bersayap. Nah, dia datang terus tiba-tiba dia khotbahin gue, dia sharing, peluk gue nangis. Gak, sama sekali enggak. Bukan momen orang yang memotivasi gue sama sekali. Nah, momen ini ngawang. Eh, Lagi-lagi ceritanya sama. Momen ini waktu retret dan yang pengisi acaranya adalah seru di Dharma. Pastor di Darmawan. Iya. Ceritanya sama. Nah tapi di saat itulah rokok, pornografi, dan juga mungkin kecanduan games ya. Kalau kecanduan games, gue nggak bisa ukur sih sekarang ya. Iya. Karena gue masih main. Mas. Gue masih main, cuma ya tidak ketagihan. Benar. Gitu ya. Nah kalau rokok udah pasti enggak. Iya. Pornografi juga tidak. Sangat menolak. Tapi bukan berarti itu nggak datang ya. Bukan berarti nggak datang. Kita cowok, Bil. Iya, pasti Artinya ada ada. lah, bener-bener. Lo lihat scroll Instagram, terus lihat itu Ada iklan. pilihan lo ada di pilihannya ada di kita. Benar, Gitu ya. Nah, gimana caranya waktu itu gue bisa lepas dari semuanya? Ini ngawang banget. Sorry banget. Gue ketemu Tuhan. Gue ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan ini gimana, Kak? Papasan ya. Dikasih tahu gini-gini. No, bukan. Naik ke surga dulu. Gue selalu cerita yang sama. Kesaksian gue dimulai dari waktu gue nyanyi lagu praise. Gue ingat banget lagunya adalah Kukan Terbang. Terus tiba-tiba gue bisa lagi sambil lagi retret. Terus tiba-tiba kukan terbang gitu. Terus gue nangis. Dan gue merasa aneh kenapa gue nangis. Lagu praise Padahal ya? nyanyi lagu cepat Iya, gitu bener, ya. bener. Nah terus gue nangis. Nah abis itu sesi worship. Nah abis worship inilah tiba-tiba Tuhan lawat. Tuhan jamah. Terus tiba-tiba gue gak ngerti gimana. Gue ngerasa cuma gini. Ini satu poin. Gue ngerasa gila gue udah ngelakuin ini semua. Gue kasih nama apa ya? Sampah. Siapa sih yang mau terima sampah? Ternyata ada satu pribadi yang kok gue merasa dipeluk ya. Kok gue Iya, merasa diterima ya. Dan itu cuma sama Yesus. Itu bukan sama kakak. Waktu di retret. No, bukan itu. Nah dari situlah gue langsung mikir gini. Tuhan thank you ya. Sampah ini ternyata tetap berharga ya di mata Tuhan. Dari titik itu. Gue berubah. Kalau dari pas ini nih pas kakak mulai ketemu lah, ibarat kita bilangnya ketemu sama Tuhan kayak. Ya. Nah itu kan pasti meskipun kita ketemu secara kita manusia gitu, kita kan untuk lepasnya butuh proses dan itu susah kan kakak pasti ya. Nah itu gimana sih cara kakak tuh kayak cara kakak untuk bisa berubah gitu kak? Oke, gue nggak bisa Hal yang bilang ini susah. Karena kenyataannya gue bisa lepas saat itu juga. Oh. Nah gue gak ngerti gimana caranya kayak, lu gimana caranya berhenti ngerokok? Hebat banget loh dari 2010, 26 Agustus 2010 sampai dengan detik ini ya gue bukan berharap pasti gini. Gue pengen seterusnya tidak lagi gitu loh ya. Iya. Nah dari situ gue gak susah, itu masalahnya. Wow keren. Ya kadang orang bilang, gila gue ketagihan banget gue ganti permen dan segala macam. Gak ngerti gue gimana, makanya gue bilang jawaban gue ngawang. Dan pulang gue masih ada satu bungkus rokok, masih ada rokok di rumah gitu loh. Ya gue pas nyampe, gue tahu simpen di mana, sembunyi di mana, biar gak bagi-bagi kan dulu kan gitu ya. Gue ambil, gue buang, tanpa pikir panjang, tanpa pikir satu lagi kali ya, ini tinggal satu nih. Gitu. Nggak, tanpa pikir panjang gue buang. Nongkrong pun sama. Nah gue nggak bisa kasih tahu kenapa susah, karena semua balik lagi ke gue sendiri. Betul sih. Tapi yang gue mau kasih tahu, godaan tetap. Datang. Datang pasti. Sekali lagi, godaan tetap. Ada, datang. Ada. Intimidasi itu tetap ada. Yes. Pasti ada. Ini kan kasus itu berarti one of many nih kak. Jadi ibaratnya one of million lah menurut gue. Jadi kayak Oke. orang yang tiba-tiba bisa lepas gitu. Karena ya, tapi ya bukan
bukan kebetulan juga sih ya. Gue rasa emang kuasa Tuhan ada dan pasti orang ketemu Tuhan ya kayak di kisah-kisah Cuma itu Alkitab. doang alasannya, Bill. Iya bener. Cuma karena itu. Kebutuhan berubah. Tapi Kak, menurut lu nih, mungkin ada beberapa orang yang lagi berjuang untuk coba bebas seutuhnya. Nasihat lu apa untuk orang-orang itu? Oke, jangan berusaha lepas dari apa yang terikat di hidup lu. Iya. Lu harus berusaha deket sama yang bisa ngelepasin lu. Oh, iya. Jangan berusaha lepas apa yang ngikat lu, tapi lu harus berusaha lepas dengan siapa yang bisa melepaskan lu dari keterikatan. Iya. Siapa? Tuhan Yesus. Pasti Yesus. Lu harus berusaha deket dengan Yesus. Dan gue yakin dan percaya cuma itu doang caranya. Iya. Lu berusaha mau gaya-gayaan apa? Bener. Gue cinta Tuhan, gue gini segala macam. Ya gue pengen banget lepasin ini semua. Lu banyak teriak, lu banyak gaya. Tapi lu gak punya hubungan sama Tuhan. Percaya sama gue, Bill. Itu akan cepat balik lagi. Iya. Gak usah balik ya, susah lepasnya pasti. Dari 5 bungkus jadi 1 bungkus gitu kan. bener. Ya tapi gue udah ada perubahan, Bill. Iya progres. Kabil gitu. gue udah ada progres nih gitu ya. Ya tetap aja lo masukin racun dan dosa. Sesimpel itu. Iya, Nah, iya. gue cuma bisa bilang sama mereka yang lagi berjuang saat ini. Buat gue gak ada berjuang mungkin ya. Iya. Buat gue gak ada berjuang. Keputusan di kalian. Keputusan di kalian. Jadi buat gue kalau emang lo udah memutuskan untuk ikut Tuhan dan lepas. Pasti bisa. Gue yakin banget pasti bisa. Gue percaya Tuhan tuh gak selemah itu, bro. Iya. Tuhan tuh gak selemah itu, dia pasti kuat. Iya. Gitu. Setuju. Berarti emang balik lagi ke keputusan kita ya kayak. Gue setuju sih kalau godaan akan tetap datang. Setuju. Betul. Gak usah terikat deh. Kita baca Alkitab, males baca Alkitab tuh akan selalu datang. Bener gak Kak? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Betul. Keputusan kita mau baca atau enggak. Betul. Nah, sama kayak dosa kali ya. Maksudnya kayak godaan nonton porno, godaan buat ngelakuin dosa lain itu Betul. akan selalu ada. Betul. Tapi keputusan kita yang bedain. Gitu kali Kak ya? Iya, betul. Nah Kak, gue tanya nih. Kakak Kristen dari lahir? Dari lahir? Dari lahir. Gue Nah, keluarga Kristen. berarti emang selama terikat tahu Yesus lah Kak. Tahu? Yesus. Nah maksudnya gue pengen tahu nih Kak. Kalau posisinya orang terikat nih di sudut pandang lu Kak. Waktu ibadah tuh berarti ngomongnya gimana ya? Lo mau ngomongin ngawang ya? Dapat Iya. gak hadirat Tuhan? Bener. Kalau gue tuh penasaran maksudnya dari sudut pandang yang terikat tuh apa kita pas ibadah diam-diam aja kita katanya kan otomatis tiap minggu pasti ibadah dong. Maksudnya gue yakin lah orang-orang yang gak serius kenal Tuhan pun tiap minggu pasti ibadah. Tapi Oke. dengan posisi orang yang terikat tuh kita mau memposisikan diri sebagai apa waktu ibadah? Kalau sudut pandang lu Kak? Oke, memposisikan diri sebagai apa? Gue jawab dulu Iya. ya. Sebagai orang Kristen yang harus ke gereja hari Minggu. Betul? Apalagi bokap nyokap gue cukup dulu. Cukup ternama di satu gereja, bukan di sini. Gue sebelumnya di gereja tradisional lah. Iya. Gereja lama gitu ya. Nah, cukup dikenal. Yang artinya nih anak gue nih jangan sampai gak gereja. Iya. Jadi dulu gue ke gereja tuh kayak pakai kaos, kayak mau main sore. Pakai celana pendek gitu ya. Terus Iya, teman-teman iya. gue udah pada rapi. Ya karena emang harus gitu ya. Memposisikan diri gue sebagai itu, Bill. Nah, tapi di dalam waktu sekolah minggu emang gue belum ngerti. Nah, ini gue masuk ke gereja karismatik, habis itu gue bisa nyembah. Gue nangis. Nah, ada satu poin yang gue belajar sampai dengan saat ini gini. Waktu lu datang nyembah Tuhan, terus lu bisa ngerasain hadirat Tuhan, itu bukan karena lu bener. Gue ingetin sekali lagi. Iya. Bukan karena lu udah hidup paling suci, paling bener. Jadi setiap lu datang ke gereja, lu nyembah Tuhan, lu sangat bisa dilawat Tuhan. Iya. Nah, poin yang gue ambil, gue belajar gini. Waktu lagi penyembahan dan ngalamin hadirat Tuhan, gue yakin banget, Tuhan lagi kasih sesuatu yang harus lo kerjakan. Entah itu mengampuni, lo harus lepasin pengampunan, entah itu lo harus ngelepasin dosa lo, apapun. Dan gue yakin dalam hadirat Tuhan tuh pasti ada. Nah Iya. cuma kita nolak. Iya bener. Nangisnya kita tuh kasarnya gini, aduh Tuhan gue gak mau, gue gak sanggup ngampunin dia. Males. Males gitu, Tuhan oke gue lepas dari rokok segala macam. Pas gue pulang, aduh Van ngobrol yuk, ngopi yuk segala macam. Ya aduh berat. Cincai lah Tuhan ngomong gitu lagi kali Satu ya. deh Tuhan ya, pokoknya satu deh Tuhan ya gitu ya. Nah gitu, jadi intinya gue mau posisikan diri gue sebagai orang Kristen. Iya. Tapi waktu gue nyembah, tetap loh, gue bisa ngerasain Tuhan. Cuma gue menolak Iya. hadirat Tuhan ngomong apa sama gue, gitu. Ya. Oke,
Tadi kan kita udah bahas tentang kakak. Waktu itu mulai mulai nyadar bahwa kakak mulai terikat itu kan waktu abis retret itu kakak ya. Yes, betul. Nah itu kira-kira pas kapan sih kak? Maksudnya pas kakak umur berapa gitu loh. Siapa tahu waktu anak-anak muda nih kan banyak Gue umur nih. berapa Ki? 2010. Coba dihitungin sekarang gue umur. Berapa gitu. Gue 13 tahun yang lalu. 22. 22. Ya nggak sih? Iya, benar. Kalau nggak salah tuh 22 apa 23 lah. Ya kalau nggak salah 22, 23. Itu umur gue segitu. Masih muda banget dan kakak tuh benar-benar bisa lepas itu. Makanya intinya kalau misalnya semudah apapun kita, kalau kita mau belajar untuk melepas, kita mau terima Tuhan, mau bangun hubungan sama Tuhan, pasti semuanya akan mudah gitu kak ya. Yes, gue setuju banget. Jangan bilang gini, munafik lo kak, lu gak pantas ngomong gini, susah. Enggak, gue yakinkan sama lo semua kalau hadirat Tuhan tuh pasti menyanggupi kalian berubah. Iya. Pasti, nih gue ngomong udah yakin banget di sini. Yes. Pasti, karena cuma itu doang yang bisa bikin lo Iya berubah. sih, Kalau bener enggak, ya iya, lo mau berubah pakai apa? Motivator. Betul. Berarti yang bisa bikin kita berubah dan bikin kita berhasil itu sebenarnya diri kita sendiri Yes, kakak ya. dekat dengan Komitmen Tuhan. kita. Oh, Betul. Simon Serius. jadi Petrus, Saulus jadi Paulus ya pasti karena ketemu Tuhan. Betul. Ya udah, gampang kan? Iya, Maksudnya bener, ngeliatnya kan? bener, bener. Gak ada tuh kayak ketemu mentor siapa. Ada di sini dulu ya, Dulu ada. mentornya. Nah kak, Ya, mau nih Cici. Oh, iya, Oh, misalkan, bisa kan anak-anak muda bisa bilang nih, apalagi kalau rokok, aku suka dengar, gue nggak bisa lepas dari rokok, kalau nggak ngerokok mulutnya asem gitu. Sebenarnya pasti bisa, cuman kitanya yang nggak mau ya kak ya. ya. Yang asam tuh sebenarnya bukan mulut lo. Oh betul. Sebenarnya kecanduan lo yang bikin asam. Oh. Gini. Kalau lu ganti permen pun, asamnya bisa hilang nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Gue udah ngalamin itu, Ah. sampai gue naik motor pun gue pakai Mentos gitu ya. Gue kan Mentos paling gampang kan. Iya betul. Tinggal dipencet-pencet, gitu kan. Iya, betul. Satu harian gue makan Mentos, nggak hilang tuh asamnya. Emang dari sini. Emang Dari dari mindset sini. Iya, kita ya. benar. Enggak, asam tuh bukan di mulut, percaya dia sama gue. Udah dari ketagihan lo. Iya. Nah gue mau tanya nih kak, pendapat lo. Karena gue banyak menjumpai nih kan kita sama-sama pelayanan sekolah, sama-sama pelayanan anak muda. Banyak orang tuh, even orang yang udah pelayanan, Nah. menganggap bahwa dosanya wajar nih. Yang lain kayaknya juga ngelakuin diem-diem nih. Menurut lu nih orang yang kayak gitu harus berpikir apa nih? Karena banyak nih kak, kayaknya aduh gue terikatin. Gak mau terbuka lah, gak mau ngaku atau nih yang paling parah adalah dia pikir itu nggak apa-apa. Itu ya yang paling bahaya menurut gue karena begitu dia salah terus dia pikir nggak apa-apa tuh dia akan salah terus dan menurut gue banyak orang curhat sama gue juga banyak konseling sama orang mikir kayaknya wajar deh Kabil anak muda berdosa karena yang lain juga berdosa. Pendapat lu atau nasihat lu untuk orang kayak gitu gak? Oke, pendapat gue, bukan pendapat sih ya, ini yang gue alamin juga kan, bilang sama lah ya. Selalu yang gue hadapin itu orang-orang yang anak muda, anak sekolah yang bilang gini, normal sih kak, kita masih muda. Benar. Bahasa itu ya. YOLO. Betul gak? Ada dua hal. Yang pertama, lu harus pakai firman. Ah, Firman udah jangan ditawar. Lu bilang gini, kalau lu gak mau dengerin gue, seenggaknya lu baca ini. iya. Bukan gue yang tulis, inget, lu bilang gitu. Nah ini gue selalu ngomongin ke mereka. Cepat atau lambat, pasti sadar. Cepat atau lambat. Iya. Tapi pasti sadar ya. Terus yang kedua, lu mesti bilang sama mereka. Ini yang gue bilang sama mereka juga selalu. Gini, teman-teman ingat baik-baik. Tuhan Yesus tuh datang, gak nunggu lu tua. Iya, benar. Tuhan Yesus datang, masa-masa Tuhan Yesus jemput kita di kedua kali itu. Awan-awan yang datang terbenam. kedua kali, itu gak nunggu lu semua umur 25, Iya. 28, 30, bahkan bisa besok. So jangan tunggu sampai tua buat lu jadi bener. Benar. Jangan tunggu sampai tua, baru lu pelayanan, baru lu berdoa. Iya. Jangan tunggu sampai tua. Berarti Gitu, Bill. udah jelas paradigma yang salah begitu kita mikir dosa itu wajar. Ya benar kan dong? Iya, betul. Paradigma yang salah, udah pasti gitu. Ya udah lu kasih Alkitab. Udah nggak ada lagi yang bisa ngelawan Alkitab. Yes. Nah kak, aduh gue mau nanya ini apa gue lagi deh. Ayo dong. Ayo dong. Dia pengen banget ditanya nih soalnya nih. Tapi kayak gue ada satu isu nih yang menurut gue pikirin lah dari dulu. Apa yang kita kan daging nih kak. Alkitab juga catat Oh ini daging? lemak sih. Oh iya, lo gue cuma nanya ini daging, iya gue juga iya. daging. Otot. Sedap. Berarti kalau dia lihat pasti, dia siapa? Oke. Ya, Nah, ada Instagramnya di sini nanti. bener ya. Gue taruh di komen loh di sini. Jangan dong. Nah, Oke, ya. Kak,
Maksudnya gini, kita roh gue jadi gak konsen nih. Ya elah. Ki, gimana? Roh penurut tapi daging lemah. Oke. Roh penurut tapi daging lemah. Itu kan Alkitab yang catat juga. Ya. Nah, ini sebenarnya gue apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda? Kan ya kita berbuat dosa tiap hari Kak. Ya bohong, white lies, mempermainkan kata. Mungkin bukan gue nih ceritanya. Mungkin bukan gue nih. Ya. Ya. Kita doa buat Billy yuk. Oh iya. Oke. Nah, dan menurut gue ya pasti tiap minggu akan ada kesalahan demi kesalahan yang kita buat. Sementara ya kita tiap minggu ketemu Tuhan juga. Ini sebenarnya pertanyaan simpel banget sebenarnya. Tapi gue mau pastiin lagi, apa yang harus kita buat di hadirat Tuhan? Alkitab bilangnya apa? Roh penurut, Daging lemah. tapi daging lemah. Jadi bisa diubah, Bisa. bisa direvisi. Nggak Gak bisa nggak dong, nggak nggak bisa. Lu gak bisa coret, Iya, enggak betul. tuh. Kalau roh udah penurut, daging pasti kuat. Iya. Daging lemah itu sudah yang ditulis Alkitab. Takdir. Nah, gimana caranya? Lu harus hidup menurut roh. Yes. Hidup di dalam roh. Ya, bukan roh jahat ya pastinya ya. Roh kudus, Roh sih. roh Tuhan. Iya. Jadi artinya gini, daging akan selalu Lemah. yes. Jadi kalau bilang ya gimana sih Kak, kita ngadepinnya ya roh penurut tapi daging lemah. Kita pelayanan tapi kan daging lemah. Iya. Boleh dong daging jatuh. Gak bisa. Lu boleh buat salah, tapi lu gak boleh ngulangin. Oh ini menarik. Gue waktu itu pernah nanya sama satu kakak gitu ya dulu ya. Waktu gue pelayanan pertama-tama gue cuma bilang gini. Menurut lu udah suci kudus belum? Iya. Wah gila dengan bangganya dia bilang gini. Udah, kita udah ditebus Tuhan. Udah Tuhan udah dikuduskan, kita udah ditebus, kita sudah suci kudus. Bebas dari dosa. Oh, oke. Ya gue gak mau berdebat, gue bisa aja nanya gini, berarti lu udah gak buat dosa, udah gak buat salah gitu. Nah terus gue belajar nih, gue belajar gini, kenapa ada orang berpikir kita udah ditebus dan bebas dan tidak berdosa. Gue mikir gini, oh berarti gue kalau lagi buat salah, gue tinggal minta ampun. Daging tetap buat salah, Iya. ngerti ya? Daging tetap buat salah, tapi lu gak boleh ulangin lagi kesalahan yang sama. Yes. Kalau gitu lu belum bertobat. Contoh, lu ngelakuin kesalahan A, apa ya, lu suka bohong deh. Iya. Gitu ya, lu suka bohong. Terus tiba-tiba lu bertobat nih, nah lu gak bohong lagi, Bil. Iya. Tapi lu ngelakuin salah yang lain gak? Bisa. Bisa. Jadi bukan berarti lu udah gak ngelakuin apapun kesalahan. Nah, pas lu ngelakuin salah itu, lu bertobat lagi. Dan tidak ngulangin kesalahan yang sama. Tapi nanti mungkin 3 tahun, 6 tahun, atau mungkin dalam waktu yang sangat lama lu gak sengaja, lu bohong lagi. Iya. So, lakukan apa? Tobat lagi. Yes, itu hidup kudus. Benar. Itu yang namanya hidup kudus. Jadi lu jangan pakai alasan Alkitab lagi, roh penurut daging lemah, berarti daging boleh buat dosa. No. Sadar kita salah, bertobat. Udah, dua-dua itu. Jangan ulangin tapi ya. Iya benar. Ya, lu rutin kata lagi tiap Tuhan minggu. Kan jangan lakukan kesalahan itu lagi. Asik. Pergilah dan bertobat lah. Asik. Salah ya. Pergi Jangan berbuat dosa lagi. Susah ya bunuh diri. Gili nih. Iya nih sempit. J, mau nanya lagi nggak? Aduh, gimana sih J? Udah kabel dulu deh. Nah, berarti emang bener Kak. Setuju sih gue maksudnya. Berarti emang kita sesimpel mesti kita tahu kita itu salah sih Kak. Bener gak sih Kak? Kalau kita nggak tahu kita itu salah, kita nggak bertobat. Bener gak Kak? Ya. Kalau sorry, gue bukannya tidak setuju tapi gini. Gue yakin orang-orang yang melakukan dosa dan terikat, gue tahu mereka salah. Gue tahu. Jadi kadang kalau standarnya cuma tahu salah, ya pasti tahu Bil. Iya. Jadi artinya standarnya lu mesti tahu, gue mesti gimana nih merubahnya, gue mesti buat apa nih saat gue lagi keterikatan kayak gini. Ya kalau salah tahu, ya gue salah, kan ada yang kayak gitu kan. Iya sih. Ya, gue tahu gue salah, tapi gue belum gimana bisa dong? berubah. Ya, benar. Tapi susah keadaannya loh, ya dia tahu seperti salah. Setuju. Disuruh rubah mau nggak? Nggak mau, karena dia belum mau berdoa. Karena dia belum mau berdoa. Dia belum mau berdoa. Iya. Ini boleh dipegang. Boleh. Oke, gitu Bil. Nah berarti kalau satu kata nih, satu kalimat J yang gue ambil dari hari ini yang Kabil ambil, kompromi menghambat kemerdekaan. Bener gak Kak? Kompromi menghambat Kemerdekaan. kemerdekaan. Ya, begitu kita kompromi terus sama dosa gitu ya Tuhan, satu batang lagi ya Tuhan. Dikit aja Tuhan, dikit aja. Ya kita akan terus terikat, bener gak sih Kak? Iya. Setuju. Betul, setuju. Jadi J? karena lo masih melakukan. Iya bener. Oke Kak. Oke. Tadi kita udah ngomong banyak nih, maksudnya kayak ya. tentang
proses-proses lah ya sama tadi. Nah kira-kira kalau menurut kakak, bukan kira-kira, maksudnya apa sih yang bikin kakak nih dari umur 22 tahun sampai sekarang kakak umur berapa? Ngomongnya di mic-nya. Sekarang aku umur 35. Nah 22 tahun ke 35 tahun berarti udah ada berapa tahun? 20? 13. Emang matematika aja 22 ke 35 13. Dari 13 tahun nih kakak mulai dekat Bertobat. lah sama Tuhan gitu, bertobat gitu. Nah apa sih yang bikin kakak tuh bisa benar-benar konsisten dan berkomitmen gitu loh untuk kayak gue nggak boleh jatuh lagi ke dosa itu. Nah itu apa sih yang bikin kakak bisa? Gue gak boleh jatuh lagi, udah pasti pikirannya banyak dong. Lo pasti mikir lu takut masuk neraka gak sih? Takut sih. Takut ya, pasti ya. Nah tapi dalam perjalanan itu gue cuma pengen gini. Belajar sambil tidak buat dosa. Lo harus belajar punya hubungan yang real, yang murni sama Tuhan. Jadi bukan sekedar lo takut masuk neraka. Tapi gini, kalau lo punya hubungan, lo gak akan pernah berpikiran buat nyakitin hati dia dong. Yes. Ini yang lo ambil. Lo harus belajar ini terus. Jadi waktu lo bertobat, bukan gini, aduh ntar gue masuk neraka nih kalau gue gak bertobat. Bukan gitu, tapi gini, lebih ke, Tuhan sorry ya, gue jatuh. Tuhan sorry. Nah, satu-satunya kuncinya lo bisa stay di situ. Lo bisa komit, lo bisa konsisten. Lo harus bangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan lo. Gue gak bilang lo harus punya hubungan yang sempurna sama Tuhan. Lo harus bangun hubungan. Lo belajar dari kakak. Lo belajar dari mentor. Lo belajar dari pembicara gitu ya. Pembicara di ibadah minggu. Atau siapapun. Yes. Bahkan dari Tuhan sendiri. Lo belajar hubungan di situ. Nah itu yang bikin bisa komit dan konsisten. Oke. Cuma ngebangun hubungan itu doang. Berarti intinya ya kayak untuk kalau kita mau dimerdekakan gitu sama Tuhan tuh intinya adalah kita punya hubungan dulu sama Tuhan, bangun dulu hubungan sama Tuhan, baru soal pemikiran, soal kita nanti akan kompromi atau enggak tuh itu akan berubah secara perlahan kakak saat kita mulai bangun betul. gitu ya. Sekarang gini, kalau lo ngomong pengen merdeka ya, kalau lo inget dulu Indonesia waktu dia pengen merdeka berjuang gitu ya, apakah itu hanya keinginan iseng? Enggak sih ya. Keinginan serius tuh. Pasti kayaknya Serius dong. Betul. Serius Bener gak sih? banget, iya. Lalu kalau pengen merdekakan diri lu juga dari dosa dan segala macam, ya lu harus Serius. serius. Iya. Jangan cuma gini, baru ketemu Kabili, gue semangat nih, apalagi ganteng banget gitu kan, asik banget orangnya, gaul Enak abis gue. gitu ya. Gue pengen bertobat gitu. Kalau lu berubah gara orang lain, gue yakin lu gak kepengen merdeka secara serius. Iya. Begitu lu serius, aduh gue yakin banget deh, begitu momennya tiba, wah ini gue bisa merdeka, lu pasti akan lepasin itu. Setuju. Gitu. Nanti konsisten tandanya ada sadar gitu Ci. Tadi kan Kak Ivan bilang soal hubungan. Ya kita mesti sadar dulu kalau ada satu pribadi yang sayang banget sama kita nih. Betul Ya. sih, betul. Betul nggak? Dan sayangnya ini gue suka kata-kata ini dan gue kalau dengar kata-kata ini tuh hati gue selalu nyes gitu ya. Ini si dia pribadi ini yang sayang banget sama kita tuh sayang sama kita tanpa alasan Ci. Bukan karena kita baik, Wow. bukan karena kita layak disayang, tapi ya udah dia sayang aja sama kita gitu. Itu yang bikin aduh Tuhan sayang banget sama gue. Ya masa sih kita mau nyakitin hatinya dia. Tuh, padahal Tuhan udah sayang sama kita, mau kita jatuh Bener. berkali-kali pun kayak berkat Tuhan, kasih Tuhan kayak selalu kita rasain gitu ya. Itu yang gue alamin. Itu yang gue alamin. Tapi bukan berarti boleh berkali-kali lagi ya. Jangan dong. Tapi itu yang gue alamin. Jangan dong, Itu iya. yang gue alamin. Jadi ya satu-satunya yang bisa terima gue secara secara tulus. Yang gue bisa rasakan ya cuma dia. Ya. Cuma Yesus. Betul. Gitu Bill. Bahkan kalau aku bisa bilang yang tahu diri aku pribadi pun yang lebih paling tahu adalah Tuhan gitu. Aku pun mungkin nggak Pasti. tahu Tuhan tentang diri aku. Setuju. Betul. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong, mantap. Oke Kak, terakhir. Oke. Karena waktu kita sudah habis. Oh ya? Ya kayaknya gitu. Nah, ada nggak Kak pesan buat teman-teman 180 ini yang lagi dengerin ya pesan dari kakak lah soal independence atau kemerdekaan atau kebebasan ini. Silakan Kak Ivan. Oke. Gue ngomongin di kamera nih. Boleh? Ini kameranya. Ya, teman-teman semua, mungkin gue boleh buka ayat dulu ya sedikit Boleh, ya. boleh, Efesus 4 ayat 30 sampai 31 dibilang gini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula, yang terakhir dibilang gini, demikian pula segala kejahatan. Nah teman-teman,
esensinya adalah yang harus kita kejar semua itu adalah jangan mendukakan hatinya Roh Kudus. Nah kalau kita nggak mau mendukakan hatinya Roh Kudus, kita harus punya apa? Punya hubungan, harus punya keintiman, harus punya itu. Iya. Dan satu-satunya yang bisa pulihin gue saat itu adalah kasihnya Tuhan. Iya. So kalau kita emang pengen berubah, datang ke kakak rohani kita, datang ke kakak mentor kita, dan cuma bilang gini, Kak Bill, gue pengen berubah. Oke, temen lu, kakak rohani lu yang akan bantu lu untuk lu bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Yes. Nah kuncinya kalau udah ngerasain kasihnya Tuhan, gue yakin 100%. Kasih bisa mengalahkan segala yang jahat, bisa menutupi segala yang jahat. Iya. Teman-teman, oke, jadi kalau dari gue pribadi, please kejar hadirat Tuhan. Please kejar kasihnya Tuhan. Terus gimana Kak kalau gue gak bisa ngerasain? Kalau gue emang gak kepengen berdoa, kalau gue emang gak pengen ke gereja, datengin kakak rohani. Gue ulang sekali lagi, datengin kakak rohani. Kak gue gak kepengen datang ke gereja, ngomong semuanya. Biar kakak rohani lo yang bantu, biar kakak di gereja lo atau di sekolah mungkin yang akan ngebantu kalian semua. Rasain kasihnya Tuhan. Itu pasti akan berubah ini hidupnya kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong, mantap. Kita udah makan kenyang di hari ini. Haleluya. Kenyang banget. Boleh gak Kak Ivan tutup dalam doain Boleh. kita sekaligus semua yang dengar One Night di hari ini. Oke, yuk teman-teman semua kita doa ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Kau Allah yang setia, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Engkau Allah yang mengasihi kami semua ya Tuhan. Tanpa memandang apa yang sudah kami kerjakan, apa yang kami perbuat. Engkau Allah yang selalu sayang, sangat sayang kepada setiap kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini Tuhan. Tuhan jamah kami semua, Tuhan lawat kami semua. Mungkin ada dari kami yang sedang sulit, yang sedang berjuang untuk keluar dari keterikatan. Tuhan kami mohon Tuhan. Kami percaya, kami bersepakat, kami perkatakan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kalau kami memutuskan, kami mau, kami bisa lepas dari segala yang jahat, dari segala dosa. Saat ini juga, malam hari ini juga ya Tuhan Yesus, Kau melawat setiap generasi muda atau siapapun yang menyaksikan acara ini. Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Lepaskan segala keterikatan, bebaskan dari segala dosa, kutuk atau apapun yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Malam hari ini aku percaya, kami percaya. Ada kelepasan demi kelepasan terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan banyak jiwa-jiwa yang kembali sama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sepakat juga bersehati, kami mau katakan, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Ivan. Thank you Bill, thank you ya Jeto, thank you. Thank you juga ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman 180 yang menyaksikan hari ini, dan hari ini akan ditutup pantun oleh Jeto. Oke, ini pantun spesial buat kemerdekaan nih Kak. Oke. Oke. Buah kiwi, buah semangka. Cakep. Buahnya manis dimakan keponakan. Asik. Hari ini bukan hanya Indonesia saja yang merdeka, Yes. tapi setiap kita juga sudah dimerdekakan. Mantap. Keren habis. Oke. Bapak-bapak, teman-teman semua, teman-teman One Night semua, thank you banget buat udah dengerin hari ini, makan banyak hari ini dari Kak Ivan. Makan enak, kita ditraktir. Puji gitu Tuhan. kan. Dan ya udah, sampai jumpa di One Night selanjutnya. Tuhan Yesus God bless, God memberkati. bless, God bless you. bless.